Ustadz Ramadan Habibi dengan tema kita pagi hari ini yaitu membina keluarga Muslim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak Ustadz Ramadan Habibi ya. Insya Allah ya saya. Oke, dengan Teddy nih Pak Ustadz di studio. Iya baik Mas Teddy. Iya, tema kita di pagi hari ini yaitu membina keluarga Muslim, betul Pak Ustadz? Iya betul. Baik, nanti kita juga membuka telepon nih Pak Ustadz. Ya, jadi Boleh. yang ingin bertanya kepada pendengar, kami informasikan kepada Pak Ustadz kita, yaitu Ustadz Ramadan Habibi dengan topik membina keluarga Muslim. Silakan hubungi kami di 0721269720. Nah, baik Pak Ustadz, seperti biasa, saya persilakan untuk menyampaikan mukadimahnya terkait dengan topik kita. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Marilah di pagi yang penuh barokah ini, di hari yang juga Sayyidul Ayyam, hari yang salah satu diberkahi oleh Allah, yaitu hari Jumat, di mana berkumpulnya banyak amal ibadah dan juga amal-amal yang disunahkan oleh Rasulullah, yang penuh berkah dan penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah, rutinitas, dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim. Salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar dimanapun Anda berada, tema yang saya angkat pada pagi hari ini adalah membangun keluarga Muslim. Tema ini saya angkat karena salah satu pilar yang sangat penting di dalam kehidupan ini adalah keluarga. Keluarga merupakan sebuah lembaga atau institusi terkecil di dalam masyarakat. Sukses dan tidak suksesnya masyarakat, baik dan rusaknya masyarakat, itu tergantung kepada pengelolaan institusi yang terkecil tadi, yaitu keluarga. Umat akan baik, umat akan berjaya, umat akan mempunyai kebaikan kalau keluarga tersebut, institusi tersebut dijaga dan dibina. Maka Islam memandang institusi keluarga ini sesuatu yang tidak main-main, tapi sesuatu yang sangat sakral, harus dijaga dan harus dibina, diarahkan agar keluarga ini menjadi keluarga yang bisa menebar kebaikan kepada masyarakatnya, lingkungannya, bangsanya. Pendengar Radio RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah pertama yang harus kita melangkah untuk membentuk keluarga ini tentunya adalah dari masing-masing individu. Ada suami dan ada istri. Suami dan istri harus membina dirinya atau individunya masing-masing terlebih dahulu. Yaitu dia harus berakhlak dengan akhlak yang mulia, harus menjadi tauladan bagi dirinya dan juga bagi pasangannya, harus bisa menghidupkan atau menjadi kebiasaan
menghidupkan dan menjadi kebiasaan dirinya untuk senantiasa mengisi hari-harinya dengan amal soleh, dengan kebaikan. Ini lazim atau harus ada pada setiap individu yang menjadi pemimpin keluarga, yaitu suami dan juga istri. Maka kalau kita berkaca ke belakang, sebelum membina rumah tangga, maka yang harus kita cari adalah pasangan yang mempunyai komitmen yang sama. Pasangan yang mempunyai keimanan yang tadi kriterianya saya sebutkan, supaya di antara suami dan istri ketika sudah punya komitmen yang sama, yaitu dilandasi oleh keimanan, maka mudah-mudahan ini menjadi sebuah batu bata atau pondasi awal dari salah satu institusi rumah tangga. Tapi kalau mencari pasangan tidak didasari dengan hal-hal yang prinsip tadi, yaitu mencari pasangan karena keimanan, karena agamanya, karena tekun ibadahnya, karena kebaikannya, maka pondasinya akan rapuh, tidak akan kuat. Maka di dalam Islam, dalam mencari pasangan, kita dibolehkan mencari pasangan karena kecantikan, karena kekayaan, karena nasab keturunannya. Tapi yang paling penting dari kriteria tersebut, kata Islam, yang paling penting adalah pilih karena agamanya. Dan ini menjadi pondasi yang asas, pondasi yang pokok dalam rumah tangga tersebut. Sehingga ketika seorang laki-laki dan perempuan mempunyai background keimanan yang sama, mempunyai prinsip hidup yang sama, kemudian bertemu dalam ikatan suci pernikahan. Dan pernikahan dalam Islam bukan hanya mencatat saja, hanya sekedar dicatat kemudian sah menjadi suami istri, tidak seperti itu. Tapi pernikahan dalam Islam tentunya ada berdampak kepada kewajiban dan juga hak dan kewajiban antara hak kewajiban suami dan juga istri. Bayangkan di dalam melakukan akad nikah di situ harus menyebutkan yaitu syahadat, 2 kalimat syahadat. Artinya akad yang dilakukan oleh 2 manusia ini tidak hanya disaksikan oleh saksi yang hadir, tapi juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janji yang dilafazkan oleh seorang suami kepada istrinya itu juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pernikahan ini adalah ikatan yang mitsaqun ghalidha dalam agama. Dalam Al-Qur'an dijelaskan sebuah ikatan yang sangat kuat. Karena apa? Pernikahan tidak hanya untuk melampiaskan hawa nafsu, tidak hanya untuk tujuan-tujuan yang sifatnya sementara, tujuan duniawi. Tapi lebih dari itu, pernikahan dalam Islam mempunyai tujuan yang sangat mulia, yang sangat agung, yaitu ingin membangun peradaban dari institusi kecil yang dibangun olehnya. Dimensi peradaban atau tujuan berumah tangga tersebut, dimensinya tidak hanya dunia saja, tapi juga sampai kepada akhirat. Inilah hebatnya aturan agama kita atau arahan agama kita, bahwa pernikahan tersebut yang dilakukan oleh 2 manusia, ya, meskipun dengan pernikahan tersebut dia melepaskan masa bujangnya, masa lajangnya, kemudian dia bisa menikmati kehidupan berumah tangga, tapi ada tujuan yang paling penting, yaitu ingin membentuk sebuah peradaban. Maka sahabat-sahabatku semuanya, kalau kita lihat orang-orang sukses tersebut tidak lepas dari bimbingan keluarga. Orang-orang hebat yang ternama, yang kita kenal,
Seperti contohlah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini tidak lepas dari bimbingan ibunya. Dari bimbingan ibunya yang memberikan motivasi dan semangat untuk banyak belajar. Kemudian ada Imam Bukhari. Imam Bukhari juga demikian. Ibunya yang langsung mengantarkannya kepada sebuah gurunya di Mekah. Dari Bukhara jalan ke Mekah. Ibunya. Semuanya adalah karena bimbingan dan juga karakter baik yang sudah ditanamkan di dalam rumah tangganya. Maka institusi rumah tangga ini sangat penting bagi pembentukan karakter anak-anak yang akan lahir dari dua pasangan tadi. Di institusi keluarga ini sangat penting pengaruhnya terhadap pembentukan karakter anak-anak yang akan dilahirkan oleh dua pasangan tadi. Jadi Islam tidak hanya menghalalkan pernikahan begitu saja, cara menikahnya seperti ini, rukun dan syaratnya seperti ini, tidak. Tapi Islam juga membimbing setelah dia menikah, maka pendidikan keluarga di dalam Islam juga diajarkan. Tujuan-tujuan berkeluarga juga dikasih tahu, diajarkan dalam Islam. Bahwa kalian berkeluarga, kalian menikah, tujuannya bukan hanya melepas keinginan hawa nafsu seks saja, tapi ada tujuan yang lebih agung. Maka Islam sangat menekankan pendidikan keluarga ini. Bagaimana tadi kita kembali kepada peran suami dan peran istri sebagai kepala rumah tangga yang fungsinya dia mengatur dan juga merawat keutuhan rumah tangga tersebut, mempunyai tanggung jawab untuk mendidik anaknya. Jadi jangan kita menyerahkan tanggung jawab anak itu kepada orang lain. Contohnya kepada guru ngaji, kepada ustadz di masjid, kepada sekolah, kepada pondok pesantren. Tidak. Yang akan nanti ditanya oleh Allah tentang agama anak kita, sholatkah atau tidakkah sholat anak kita, akhlak anak kita, kemudian apa yang dilakukan anak kita, itu orang tuanya, bukan guru-gurunya. Maka yang paling berhak untuk mendidik anaknya yaitu orang tuanya, bapak dan ibunya di rumah gitu. Maka kita kembali kepada peran bapak dan ibu, maka dia sebelum menikah juga harus mempunyai pengetahuan yang cukup terhadap pendidikan keluarga, pendidikan Islam ini gitu. Terutama ketebalan iman. Sehingga dalam membina rumah tangga ini tentunya berdasarkan kepada agama, ya, kepada aturan agama. Kembali lagi kepada bagaimana Islam sangat menekankan tentang pendidikan keluarga. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau kita buka di tafsir Ibnu Katsir, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Dengan cara apa? Dengan cara addibu auladakum. Didik anak-anak kalian. Wa allimu, dan ajari mereka kepada agamamu juga. Maka dalam Islam, Bapak Ibu rahimakumullah, anak-anak yang sudah mencapai umur 7 tahun, dia wajib disuruh sholat. Muru auladakum bis sholah. Suruhlah atau perintahkan anakmu untuk melakukan sholat ketika dia wahum abna'us sab'ah, ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Ini sangat penting sekali, pendidikan sangat penting. Meskipun belum balik, meskipun hutang dosanya belum ditulis, dosa belum ditulis karena belum balik, tapi kewajiban sholat harus
harus diajarkan oleh ayah ibunya sejak kecil gitu. Artinya apa? Dari hadis yang diajarkan oleh Rasulullah ini, yaitu mendidik anak sejak dini, artinya lingkungan keluarga yang kondusif, lingkungan keluarga yang apa namanya, yang membiasakan kepada kebiasaan-kebiasaan baik dalam rumah, ini akan berpengaruh pada karakter anak kita. Contoh begini, ada anak kecil yang dia sudah rajin sholat, tidak hanya sholat 5 waktu, tapi rajin sholat ke masjid. Padahal usianya masih kecil, masih TK kah, masih kelas 1 SD, kelas 2 SD. Tapi kenapa dia bisa rajin seperti itu? Oh, karena dia melihat orang tuanya, bapaknya, selalu melakukan sholat 5 waktu di masjid. Dan bapaknya juga selalu menyuruh dia untuk pergi ke masjid. Sehingga sangat mudah sekali bagi bagi keluarganya untuk membiasakan anaknya untuk pergi ke masjid. Dan kalau keluarga tersebut bapak ibunya tidak biasa untuk pergi ke masjid, maka sangat sulit untuk membiasakan anaknya bisa sholat di masjid. Membaca Al-Quran. Ada anak yang sudah biasa membaca Al-Quran, sudah pintar bacaannya, lancar dan cepat. Kenapa? Karena yang ia lihat di rumah adalah bapak ibunya selalu membaca Al-Quran, selalu mengajak dia, mengajari dia, mengaji di rumah. Sehingga bagi anak tersebut sudah tidak asing lagi untuk membaca Al-Quran di rumah. Begitu. Kemudian berbicara yang sopan. Berbicara yang sopan juga kita bisa menilai bagaimana komunikasi orang tua di rumah. Itu dilihat dari bagaimana cara berbicara anak-anaknya. Kalau anak-anaknya berbicara dengan lembut, dengan santun, dengan sopan, maka dapat dipastikan bahwa orang tuanya inilah di dalam keluarganya berkomunikasi dengan cara yang serupa. Kalau kita lihat anak-anak suka ngomel-ngomel, suka marah-marah, suka bentak-bentak, oh ini tidak lain adalah karena orang tuanya juga seperti itu di rumah. Membentak anak-anaknya sehingga dia membentak balik kepada orang lain. Ini adalah cara yang sangat mudah dalam membentuk karakter keluarga anak-anak kita dalam bentuk karakter dia gitu, yaitu dimulai dari rumah. Karena kebiasaan ini tidak didapatkan dalam bangku sekolah. Ya, kebiasaan anak seperti itu tidak didapatkan secara teori, tapi mereka bisa mempunyai karakter seperti ini bukan sebatas teori, ya, tapi ini karena penanaman yang mengakar, yang dimulai dari rumah tangga, di mana cara mengajarinya adalah ada uswatun hasanahnya, ada contoh teladannya yang ditampilkan oleh bapak ibunya. Kemudian si anak pasti akan mengikuti kebiasaan bapak ibunya tersebut, sehingga lama-kelamaan menjadi karakter pribadi anak itu. Ini yang saya tangkap dari hadis Rasulullah tadi untuk mengajari anak-anak kita dari sejak dini. Kemudian hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dalam membentuk keluarga muslim, kita tidak hanya membiasakan anak-anak untuk berbuat baik, untuk ibadah, ya, sopan santun, tidak hanya itu saja. Tapi kita juga wajib membentengi anak-anak kita dari virus-virus pemikiran yang sesat. Bagaimana caranya? Tetap dimulai dari keluarga. Di zaman globalisasi seperti ini, tentunya orang tua menghadapi kebiasaan anak, ya, atau tingkah laku anak yang berbeda-beda. Mungkin cara mendidik anak orang tua kita dulu berbeda dengan saat
sekarang kita mendidik anak-anak kita gitu. Kalau dulu mungkin sekali bicara, anak-anak langsung takut, langsung taat, langsung tunduk gitu ya. Tapi hari ini yang kita dapati ya lebih banyak kepada dialognya. Kita kembali kepada tema tadi, yaitu membentengi anak-anak dari pemikiran yang sesat. Caranya dalam Al-Quran dijelaskan bahwa dalam keluarga ada seorang ayah di situ yang perannya menjadi pemimpin. Pemimpin ini harus berperan dalam dalam membersihkan pikiran-pikiran anak dari virus-virus yang sesat. Apa itu virus yang sesat? Yaitu faham-faham liberal, paham-paham relatif, ya. Yang paham-paham relatif ini paham-paham yang mengatakan ya termasuk kebebasan berpikir ya, atau mengatakan semuanya itu sama, itu paham relatif. Paham liberal, paham yang memisahkan antara agama dan juga urusan dunia. Ini juga tersebar di tengah anak-anak kita, gitu. Maka peran siapa yang bisa membentengi anak-anak dari paham tadi? Ya tentu kembali kepada orang tuanya. Maka orang tua sebelum mengajari anaknya, membentengi anaknya, dia harus paham dulu. Harus paham dengan apa itu tadi, yaitu paham-paham yang sesat tadi itu. Dan tentunya dia juga harus mempunyai pondasi yang kokoh terhadap pemahaman agama Islam. Jadi seorang ayah harus mempunyai pemahaman yang kokoh terhadap agama Islam. Itu pondasinya. Kalau pondasi seorang ayah, pondasi seorang ibu dalam memahami agamanya ini benar, maka insya Allah itu modal pertama ya dalam membentengi dari virus-virus yang sesat tadi. Kemudian yang kedua, setelah memahami memahami Islam, pondasi Islam secara kuat, pemahamannya kita terhadap Islam juga mendalam dengan banyak belajar, menuntut ilmu, kajian, dan juga membaca kitab, membaca buku. Yang kedua adalah komunikasi caranya. Yang kedua adalah komunikasi. Anak jangan dibiarkan main HP. Anak jangan dibiarkan main komputer, main laptop, main game. Kemudian kita tidak ajak dia berkomunikasi. Ini salah. Ini keliru. Ya. Peran ayah di sini harus banyak berkomunikasi, mengajak bicara kepada anaknya. Gitu. Kalau dilihat dalam kehidupan kita, pemahaman di masyarakat seakan-akan ayah itu tugasnya mencari nafkah, mencari uang untuk beli makanan sehari-hari, untuk bayar SPP sekolah. Adapun kegiatan di rumah sudah diserahkan kepada ibunya, mendidik anak, merawat anak, gitu. Jadi ayah lebih banyak porsi waktunya di luar, dan di dalam rumah itu diserahkan sepenuhnya kepada ibunya. Ini keliru ya, saudara-saudara semuanya. Seakan-akan peran ayah untuk mendidik anak di sini tidak ada. Padahal di dalam Al-Quran, kalau kita cek ya, itu banyak sekali surat-surat yang nama surat tersebut adalah laki-laki. Ya, dari mulai surat Hud, surat Yunus, surat Yusuf, ya, surat Ibrahim, kemudian surat Luqman, ya, surat Muhammad, gitu. Itu semua nama laki-laki dan mereka adalah seorang ayah, gitu. Kalau kita lihat surat atas nama ibu-ibu cuma satu, yaitu surat Maryam aja, gitu. Kemudian kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, di sana ada ayat komunikasi antara ayah dengan anaknya. Ya, dalam Al-Quran itu ada petikan-petikan komunikasi antara antara orang tua dengan anaknya. Dan uniknya, saudara-saudara semuanya, komunikasi antara ayah dengan anak di dalam Quran lebih banyak jumlahnya daripada komunikasi seorang ibu kepada anaknya. Gitu. Kita lihat di situ ada Yakub. Yakub
berkomunikasi dengan anak-anaknya. Yakub berkomunikasi dengan anak-anaknya itu. Itu diceritain dalam Al-Quran gitu. Wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah setelah aku mati? Itu kata Yakub kepada anak-anaknya. Dan anak-anaknya menjawab, qalu na'budu ilahana wa ilaha abaina Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Setelah engkau mati, wahai ayahku, kami akan tetap menyembah Allah, yaitu Tuhan kami, Tuhannya Ibrahim, Tuhan Ishak, gitu, dan Tuhannya Yakub. Ini salah satu contoh. Kemudian ada juga Luqman. Luqman berbicara kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman menasihati anak-anaknya, wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Gitu. Dan masih banyak lagi, yaitu Ibrahim dan kepada Ismail dan seterusnya. Ada banyak, tapi kalau di dalam kalau seorang ibu terhadap anaknya, ini hanya beberapa petikan saja, yaitu bayi Musa. Bayi Musa itu pun kepada kakaknya, kepada kakak perempuannya, dan juga ada Maryam ya. Maryam berbicara kepada janinnya, pada anaknya, yaitu Isa. Apa isyarat di sini? Isyarat di sini adalah seakan-akan Al-Quran ingin mengajarkan bahwa komunikasi ayah kepada anak ini sangat penting. Komunikasi ayah kepada anak ini sangat penting. Gitu. Banyakin komunikasi, banyakin ngobrol, banyakin tanya kabarnya, banyakin tanya aktivitas anak-anak kita. Itu adalah cara kita mendekatkan pikiran, mengetahui pikiran anak, ya, mengetahui cara berpikir anak, dan mengetahui kondisi anak. Kalau kita banyak bicara, banyak ngobrol dari hati ke hati gitu, pikiran nyambung, hati nyambung, maka kita dapat di situ dapat mengecek apakah anak kita ini baik pikirannya atau tidak, gitu ya. Apakah anak kita pikirannya sudah mulai jauh atau tidak? Itu dari komunikasi. Dan dari komunikasi, hadirin rahimakumullah, ini komunikasi yang sangat mahal bagi seorang anak. Ya, jangan sampai anak itu ada di tengah-tengah kita di rumah, tapi komunikasi tidak nyambung kepada bapak ibunya. Ini sangat memilukan sekali bagi sebuah keluarga. Bapak ibu main HP atau nonton TV, anak juga demikian, dibiarkan main game, main HP, sehingga jasadnya berjumpa di dalam satu ruangan, namun pikiran dan hatinya jauh. Inilah HP ya, yang sudah merasuki anak-anak ya. Itu banyak sekali mereka ya sibuk dengan HP gitu. Waktunya tidak dipakai untuk berkomunikasi kepada keluarga mereka. Kemudian hadirin rahimakumullah, komunikasi ini sesuatu yang sangat mahal. Kalau kita lihat ya, kenapa ada anak-anak yang frustasi? Karena dia tidak menemukan solusi di rumah. Sehingga dia mencari solusinya kemana? Keluar rumah. Dia nggak komunikasi terhadap bapak ibunya, terputus. Nggak nyambung gitu ya. Komunikasi terhadap bapak ibunya nggak nyambung. Tidak nyambung. Sehingga dia mencari solusi di luar rumah. Dan kita tahu di luar rumah ini orangnya, syukur dia mendapatkan orang yang bagus. Tapi kalau orang yang nggak bagus yang dia datangi, maka bukan menyelesaikan, menjadikan solusi, tapi justru menambah masalah. Kenapa ada orang yang jarang pulang ke rumah gitu ya? Anak-anak kita lebih senang hidup di luar dengan kawan-kawannya, dengan geng-gengnya gitu, dengan komunitasnya. Boleh jadi disebabkan itu karena di rumah dia tidak mendapatkan tidak nyambung gitu. Suasananya tidak nyambung, tidak bisa bersatu. Jiwanya tidak ada di rumah gitu. Karena terputusnya komunikasi antara orang tua
dengan anak. Maka solusi yang semuanya dilakukan ya oleh para psikolog keluarga, yaitu solusinya salah satunya adalah banyakin komunikasi itu antara ayah dengan anak. Coba deh kita perhatiin ya, anak-anak yang ya rada-rada aneh lah gitu rada-rada aneh itu biasanya karena komunikasinya terputus dengan orang tuanya. Maka jadi rahimakumullah, ini jangan sampai terjadi kepada keluarga kita gitu. Jadi kita punya keluarga, bentengi keluarga kita dengan pemahaman agama yang benar, kemudian bentuk sebuah kebiasaan yang baik dalam rumah tangga. Yang ketiga adalah komunikasi. Ya, itu kuncinya. Baik, Pak Ustadz Habibie. Ya, Pak Ustadz Ramadan ya. Kita juga membuka telepon nih pendengar bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Tadi sudah cukup jelas ya, cukup panjang yang disampaikan oleh Pak Ramadan Habibie terkait dengan bagaimana tentang cara membina keluarga muslim. Nah, ini kalau prinsip-prinsip dasar dalam membina rumah tangga muslim itu bagaimana nih Pak Ustadz? Ya, kalau prinsip dasarnya sih pertama tidak boleh keluar dari ajaran Islam itu sendiri. Karena kita yakin bahwa Islam ini menjadi way of life kita, menjadi aturan yang mengatur dalam kehidupan kita. Jadi Islam tidak hanya mengatur ibadah saja, tidak hanya mengatur pahala saja, tapi Islam juga menjadi aturan yang akan mengatur seluruh dimensi kehidupan kita, seluruh sisi kehidupan kita gitu. Termasuk berkeluarga. Ya, kalau kita ingin berkeluarga, yang mana keluarga tadi bisa keluarga yang terarah, tujuan keluarganya tidak hanya bahagia di dunia saja, tapi dunia sampai akhirat. Ya, caranya prinsipnya adalah tidak keluar daripada aturan-aturan Islam tadi gitu, Mas. Iya. Nah, kalau dari ciri-ciri keluarga muslim itu bagaimana sendiri Pak Ustadz? Kalau ciri-ciri dari keluarga muslim itu? Oh iya, baik. Dari ciri-cirinya lebih enaknya kita mencontoh ya kepada keluarga yang sudah sukses dalam membentuk keislamannya pada dirinya dan juga pada istri dan anak-anaknya, yaitu keluarga Rasulullah SAW gitu. Oke. Maka enak. Tahan dulu, ada penelpon kita yang Halo, RRI, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pak, siapa nih? Ini dari hamba Allah Pak Ustaz. Hamba Allah di mana nih Pak Ustaz? Di Bandar Lampung. Oke. Baik Pak. Dengan Pak Ustadz Ramadan Habibie nih, silakan. Pak Ustaz Ramadan Habibie. Ya. Baik Pak. Saya minta petunjuk dan saran Pak Ustaz. Ini saya punya anak yang tertua. Iya. Umurnya udah 41 tahun. Iya Pak. Dia sifatnya tuh pemalas bener Pak Ustaz. Pemalas kerja ini salah, itu salah gitu. Sedangkan dia udah 3 kali berkeluarga Pak Ustaz. Sudah 3 kali berkeluarga? Iya, sudah berkeluarga. Kalau dipanggil orang itu diem aja Pak Ustaz. Oh. Udah nggak kurang-kurang bercerai kemana-kemana, katanya coba bawa ke Kiai sana, udah dibawa ke Garut, kemana udah Pak Ustaz. Udah kurang lebih sekitar ada 15 tahun lah Pak Ustaz. Gitu. Kemarin saya ada saran, ada solusi, coba bawa ke Ustaz Danu katanya gitu. Iya, yang di TV itu ya Pak? Iya. Terus yang kedua, pernah di Rukiah Pak Ustaz, sama saya punya kawan gitu Pak Ustaz juga. Kalau kata Pak Ustaz katanya ada, cuman katanya keluar gitu Pak Ustaz. Ya saya benar-benar, kayak itu makan nasi gitu Pak Ustaz. Mungkin dapat cobaan ujian bagi saya nih Pak Ustaz gitu kan. Iya. Iya, udah hampir kurang lebih sekitar ada 20 tahun, 15 tahun ya Pak Ustaz. Memang pernah dibawa ke sana Pak Ustaz, pernah dibawa ke rumah sakit jiwa, tapi katanya nggak apa-apa. Nah, jadi setelah diperiksa katanya keluarnya saraf, pinggang dan sebagainya.
Itu kayaknya sebenarnya kalau di pengalaman itu diem aja Pak Ustaz. Iya. Jadi Orang-orang yang sabar subhanallah lah. Karena memang ujian berbagai sama petunjuk sama sebenarnya. Sebelumnya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih hamba Allah di Bandar Lampung. Ya, silakan Pak Ustadz ditanggapi, mungkin ada sarannya terkait dengan yang disampaikan tadi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih tadi kepada seorang bapak dari Bandar Lampung. Kalau saya boleh saran, yang pertama adalah menguatkan kedekatan diri siapa? Diri orang tuanya dulu ya. Orang tuanya, bapak ibunya, dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendekatkannya? Mendekatkannya tentunya dengan ibadah dan dengan serius, dengan ikhlas, bahwa tujuan kita adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita mendekatkan diri dengan maksimal, kalau maksimal ini berarti sholat 5 waktunya bagus di masjid tepat waktu, gitu ya. Kemudian sedekahnya juga jalan, zikirnya juga jalan, istighfarnya juga jalan. Setelah langkah pertama itu dilakukan oleh kedua orang tuanya atau oleh anak-anaknya gitu, yang lainnya, yang sehat maksud saya. Kedua adalah meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa kepada Allah. Kita yakin bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menguji kita, ujian tersebut Allah ingin mengecek kita. Ini kalau misalkan dikasih ujian, kira-kira minta tolongnya kemana gitu. Mau mendekatnya kemana? Apakah mendekatnya kepada aku atau kepada selain aku gitu. Maka yang pertama tadi kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua adalah kita berdoa minta solusi. Minta solusinya kemana? Yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Quran itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau seorang hamba itu meminta pertolongan kepadaku, ya meminta kepadaku, berdoa kepadaku, memohon kepadaku, maka syaratnya di situ dalam surat Al-Baqarah 286 itu tadi, falyastajibu li, maka ikutilah apa yang aku perintahkan, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Kemudian Bapak yang tadi penanya, setelah dua itu sudah kita kerjakan. Yang pertama adalah totalitas ibadah kepada Allah, yang kedua minta doa kepada Allah agar diberikan solusi. Yang ketiga adalah usaha ikhtiar. Nah, ikhtiar kita ini ya ikhtiar tentunya kepada makhluk ya. Ikhtiar kepada yang lebih paham dengan kondisi kejiwaan. Contohnya seorang ustadz yang biasa memahami kondisi jiwa yang sedang seperti ini gitu ya. Atau kepada psikolog juga yang mengerti kondisi kondisi anak kita gitu, atau kondisi jiwa seseorang. Dan ikhtiar kepada sesuatu yang juga tidak boleh bertentangan dengan syariat ya, dengan tuntunan agama, karena untuk apa kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, sudah minta tolong kepada Allah, tapi ketika berobat, ketika ikhtiar, ternyata di situ ada unsur-unsur yang dilarang, yaitu disyirik. Ya syirik ya saya yakin ini tidak terjadi kepada Bapak penanya tadi, tapi ini untuk kita semuanya, tidak boleh kita berobat kepada yang syirik. Ya. Baik Pak Ustadz, kita ada penelpon lagi selanjutnya. Halo, Redi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan selamat pagi Pak, ini religi. Kalau saran saya ya sebarkan salam Pak. Iya. Dengan Bapak siapa nih? Dengan Pak Heri di Jagabaya. Pak Heri di Jagabaya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Heri. Saya ini Pak ya, kita sudah berusaha. Doa misalnya seperti apa yang ada faktor lain nggak Pak? Misalnya cara kita mendapatkan rezeki yang untuk mendidik mereka kurang
sesuai dengan tuntunan itu, Pak. Ada nggak kemungkinan seperti itu? Nah, caranya apakah cukup dengan bertaubat sehingga apa yang kita inginkan anak-anak kita itu bisa terwujud? Saya kira itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri ya. Ya, Pak Heri Jagabaya. Jagabaya. Terima kasih banyak Pak Heri atas pertanyaannya. Ya itu tadi bahwa mendidik anak tadi ya, kita kembali kepada tema yaitu mendidik anak, bukan mendidik anak, membina keluarga Muslim ya. Ya, membina keluarga Muslim tadi kita lihat cara membinanya adalah dengan membiasakan kebaikan di lingkungan rumah tangga. Dan juga pendidikan anak ya, pendidikan dimulai dari rumah tangga, dimulai dari fondasi kedua orang tuanya. Ya, caranya adalah iman itu, mempertebal iman, menguatkan ibadah kedekatan diri kepada Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, solusi itu mudah sekali Allah berikan. Semua masalah mudah Allah berikan. Asalkan apa? Dalam Al-Quran Allah sudah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa. Takwa ini kan tadi udah kita jelasin tuh ya. Berarti harus mempertebal iman, kedekatan diri kepada Allah, totalitas kepada Allah. Maka Allah yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan solusinya. Mudah sekali Allah ngasih solusi itu. Jadi fokus kita itu bukan apa ya? Bukan ingin mendapatkan hasil, tapi prosesnya dengan cara yang benar, yaitu mendekatkan diri pada Allah, banyak berdoa, terus ikhtiar dengan ikhtiar yang benar. Hasil, solusi, itu Allah ngasih bukan sesuai dengan keinginan kita kadang-kadang. Ya. Menurut kita solusinya seperti ini, tapi menurut Allah solusinya dengan cara yang lain begitu, yang tidak kita sangka-sangka. Maka wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari alur ya, cara atau pintu yang tidak kita sangka-sangka. Itu menurut saya, Pak. Oke, Pak Heri di Jagabaya. Nah, Pak Ustadz, sebelum ada penelpon selanjutnya tadi belum lengkap dijawab Pak Ustadz. Itu ciri-ciri dari keluarga Muslim. Itu sudah ada yang masuk. Oh iya. Halo, RRI, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa nih? Halo, dengan Bapak siapa? Dari hamba Allah tadi, Pak. Hamba Allah tadi. Oke. Ya. Nah, mau bertanya lagi nih Pak Ustadz. Iya, silakan Pak. Jadi kembali masalah petunjuk tadi Pak Ustadz, saya nggak kurang-kurang Pak Ustadz berdoa kepada Allah. Saya udah berangkat haji, berdoa di depan Ka'bah. Iya Pak. Tapi kayaknya kok belum sampai sekarang ini Pak Ustadz. Kayaknya itu solusinya tuh gimana gitu Pak Ustadz. Mungkin kata-kata tadi memang ujian atau bagaimana. Oh iya. Syaratnya kurang-kurang Pak Ustadz, sudah kemana-mana gitu. Sampai saya berangkat haji tahun 2009. Terus kemudian saya umroh lagi Pak Ustadz, mohon petunjuk pada Allah. Jadi apa nih kuncinya gitu Pak Ustadz, kalau sampai sejauh itu anak saya sampai kalau dipanggil tuh sulit Pak Ustadz, nggak mau denger gitu kadang-kadang. Diem kadang Pak Ustadz. Itu permasalahannya kadang-kadang. Apakah karena dosa saya apa bagaimana gitu Pak Ustadz? Saya juga belum ketemu solusinya Pak Ustadz. Iya. Jadi sekali lagi saya terima kasih banyak, mohon petunjuk sama Pak Ustadz. Ya. Jadi kalau ada-adanya alhamdulillah Pak Ustadz, ada-adanya itu udah. Artinya bersyukurlah saya punya anak itu kalau jadi semua. Tapi kalau yang tua ini Pak Ustadz. Oh iya Pak. Ya, sedih Pak Ustadz karena punya anak pertama ini. Mungkin nasib saya bagaimana. Oke, Pak. Kedua, kadang-kadang saya sama istri saya ini kok gimana, sering bertolak belakang Pak Ustadz. Apa kedua istrinya, apa bagaimana. Apa doa istri saya, apa bagaimana. Memang di hadir semua menyatakan doa seorang ibu itu tembus ke anak. Betul. Kalau ngomong itu sembarangan Pak Ustadz. Iya. Jadi saya mohon maaf, saya Pak Ustadz, mohon petunjuk, mohon doanya lah Pak Ustadz. Ini insya Allah, saya kemarin udah ke Ustadz Danu, tapi belum ada panggilan Pak Ustadz. Saya suka nangis dalam batin, sedih Pak Ustadz. Iya. Sedih sekali, saya Baik. sedih. Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Sama-sama. Oke, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang bisa saya sarankan di sini ya tetap mendekatkan diri kepada Allah, tidak boleh putus asa, ya tidak boleh putus asa. Tetap berdoa, meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan
anak kita. Tetap yang akan memberikan kesembuhan itu Allah Subhanahu wa taala. Bapak jangan terlalu banyak bersedih seperti tadi itu ya. Yang penting usahanya Pak, usaha yang harus kita maksimalkan kepada Allah. Ya, karena insya Allah Allah akan memberikan solusi seperti tadi ya, bagaimana caranya. Kemudian saran saya kepada seluruh pendengar, marilah kita doakan, sama-sama doakan ya putri bapak atau anak bapak tadi ya, anak bapak tadi yang barusan nelpon, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepadanya. Amin. Mari kita kirimkan surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Allah akan memberikan solusi dan kesembuhan kepada anak bapak tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ya Pak Ustadz, tadi ciri-ciri dari keluarga muslim itu sendiri gimana nih Pak Ustadz? Baik, tentunya cirinya adalah ya dibina oleh keluarga, oleh ayah dan ibu yang tadi punya landasan keimanan, kemudian dia punya tujuan keluarganya itu tidak hanya untuk dunia saja, tapi juga kesuksesan akhirat. Tadi bukan hanya kesuksesan dunia, tapi kesuksesan akhirat. Jadi jangka panjang. Sehingga kalau tujuannya tersebut, itu tujuannya nanti bisa reuni di surga gitu dengan keluarganya. Maka ciri keluarga muslimnya adalah keluarga itu akan mengajak anak-anaknya supaya tidak bermaksiat kepada Allah dan juga melakukan ketaatan kepada Allah. Maka kembali kepada ayat tadi, surat Al-Mujadilah ayat 6, surat At-Taghabun, Ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu jagalah dirimu dan keluarga-keluargamu dari api neraka. Dan Pak Ustadz, ada penelpon lagi nih Pak Ustadz. Oh ya, silakan. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan Bapak siapa nih? Dari Pak Nabi di Pulau Legundi. Pak siapa? Pak Nabi di Pulau Legundi. Pak Nabiri di Pulau Legundi. Ya, ada Pak Ustadz Ramadan Habibi, silakan Pak. Saya akan membantu yang penelpon ini tadi. Ya, kalau saya sih ya, minta dengan Allah itu untuk dunia, saya nggak pakai yang 5 waktu. Jadi Bapak usahakan supaya habis sholat wajib itu, sholat hajat Pak. Setelah sholat hajat 2 rakaat itulah tempat kita berdoa. Dan sholatnya itu Pak harus dengan sempurna itu. Tepat pada waktu dan niatkan yang tulus ikhlas hanya kepada Allah, kita memohon keridhoannya, bukannya kena apa-apa Pak. Kalau itu yang dilaksanakan, ya mudah-mudahan Pak dijabah Allah atau apa yang kekeluhan kita. Dan yang keduanya, sholat itu harus kita tahu artinya Pak. Jadi kalau kita tahu artinya itu penuh dengan pujian dan doa tuh Pak di dalam sholat itu. Jadi seolah-olah kita sholat itu menghadap Allah betul-betulan. Saya rasa begitu Pak. Ya, saran saya. Iya. Jadi kurangnya terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih Pak. Terima kasih di Legundi. Iya. Ini dia memberi saran nih Pak Ustadz. Iya, bagus betul itu. Karena kita diperintahkan oleh Allah, ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan dengan sabar dan juga dengan sholat. Terima kasih nih tadi diingatkan ya. Betul. Ya, ini kalau kita berbicara terkait dengan membina keluarga muslim nih Pak Ustadz. Ada nggak sih macam tips-tips bagaimana sih cara membina rumah tangga muslim itu? Iya Pak. Ya pertama tingkatannya memang dari pribadi itu dari keimanan dan juga dari pemahaman tentang Islam. Kalau setelah itu bertemu dengan 2 orang suami istri, ya ajak untuk komitmen untuk arah keluarga ini dibicarakan untuk menuju kemana begitu. Iya. Yang penting dari semua ini adalah nanti outputnya Pak. Output dari keluarga ini harus ada. Apa outputnya? Ya harus menjadi anak-anak itu lahir menjadi generasi emas gitu.
menjadi generasi emas yang akan menggantikan generasi orang tuanya. Orang tua kita nih ya biarlah seperti ini, tapi nanti anak-anak kita itu harus punya wawasan yang luas, agamanya dalam, pemahaman Islamnya juga luar biasa begitu. Dan mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin kita nanti. Begitu. Itu output dari keluarga muslim. Iya, Gitu, iya, Pak. iya. Oke. Insya Allah. Dan Ya. kalau kunci dari rumah tangga muslim itu ini apa nih Pak Ustadz? Oh ya, kunci supaya keluarga kita bisa dikatakan sebagai keluarga muslim. betul. Ya, kuncinya adalah ya ku anfusakum wa ahlikum naro tadi, jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Adibu wa alimu gitu. Didiklah dan juga bentuklah anak-anak kalian dengan taat kepada Allah. Jadi kuncinya ya taat kepada Allah aja. Jadi suami dan istri itu perannya adalah ngajak bahtera rumah tangga, ngajak anak-anaknya untuk taat kepada Allah. Itu kuncinya menurut saya gitu. Nah Pak Ustadz, kita sudah berada di penghujung waktu. Pak Ustadz, silakan langsung menyampaikan kesimpulan dari apa yang disampaikan terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Silakan. Para pendengar dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mohon kepada Allah agar semua keluarga-keluarga kita ini keluarga yang tidak hanya disatukan di dunia, tapi keluarga yang juga nanti disatukan oleh Allah di surga. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'in." Dalam surat At-Tur ayat 21. Orang-orang yang beriman, yang mana keimanannya itu ditiru, diikuti, dicontoh oleh keturunannya, oleh anak cucunya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertemukan mereka semuanya di surga. Maka itu tadi kuncinya, Pak. Orang tua beriman, keimanan itu ditransfer kepada keturunannya, anak cucunya. Maka nanti rumah tangga kita nggak hanya di dunia, tapi juga sampai akhirat. Itu saja kesimpulannya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih Pak Ustadz Ramadan Habibi atas waktunya. Sama-sama, Mas Heri. Ya, baik. Ya. Dengar dimanapun Anda berada, itulah religi pagi kita hari ini, edisi Jumat 27 September 2019 bersama Ustadz Ramadan Habibi dengan tema membina keluarga muslim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin.